Monin. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan buat teman-teman yang kemarin sempat tanya manfaat koloni untuk konin itu apa dan gimana caranya. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang itu. Sebelum saya mulai melanjutkan video ini, buat teman-teman yang udah nonton channel ini, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang belum gabung, silahkan subscribe channel saya. Caranya gampang sekali, tinggal klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jadi saya akan menjelaskannya seperti ini supaya lebih jelas ya. Untuk konin, untuk manfaat koloni sendiri itu sebenarnya apa sih ya? Kalau menurut saya pribadi, koloni sendiri berfungsi sebagai peredam emosi dan untuk memapankan konin supaya nanti ketika dia di gantangan, ini kalau kita ngomong gantangan ya, kalau di gantangan dia akan terlihat tenang. Ya, nah, seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini konin udah pada tenang semua ya. Jadi awal dia di koloni sendiri nggak seperti ini. Awalnya pasti dia nakal, paling tidak yang ini ngobra yang ini, nanti ini yang ngobrain ini, saling berantem lah. Itu nanti lama-lama dia akan terbiasa dan mulai mapan. Lebih fungsinya untuk lebih meredam sih sebenarnya manfaat koloni itu ya, untuk supaya lebih mapan aja sih. Ini kalau konteksnya kita bicara lomba. Dan apakah nanti konin bakal tenang terus atau dia akan mapan terus? Enggak juga. Terkadang konin yang punya emosi yang berlebihan dia akan ngobra. Biasanya salah satu di antara koloni-koloniannya ini dia akan ngobra. Nanti gantian-gantian. Ya seperti itu sih. Jadi ini manfaatnya untuk yang metalik ya. Khususnya gaco. Lebih ke gacoan ya, untuk gantangan ya. Oke, dan sisi sana, di sana sudah ada, ini maaf tangan kiri, pakai tangan kanan aja. Di sana sudah ada yang throttle. Apakah throttle di koloni nggak masalah atau gimana? Nah, buat teman-teman yang tanya, ini akan saya jawab buat teman-teman semua. Untuk throttle sendiri, saya koloni. Nih, teman-teman bisa lihat semua. Tuh. Ini tadinya ada juga di sebelah sini. Dan biasanya juga di atas ini sih saya koloniin kalau ada. Cuman ini kebetulan tinggal segini aja. Manfaatnya kalau masih throttle apa? Manfaatnya dia akan terbiasa dengan koloniannya dan tidak mudah emosi. Apakah nanti bisa bunyi om gitu? Ya bisa, tetap bisa. Ini buktinya ada yang tadi ngeriwik sini, nanti pada bunyi. Nanti mereka kan bunyi sendiri-sendiri. Jadi lebih ke apa ya? Kalau menurut saya sendiri lebih ke membiasakan aja sih kalau dari throttle supaya nggak emosi. Contohnya ya ini. Nah, nanti dia kayak gini nih, ini dia udah mapan. Terus kalau throttle sama metalik di koloni gimana om? Kalau bisa ada pembatas ya. Contohnya ini berakhir di sini saya lanjutkan throttle. Nanti kalau misalkan di koloni deket gini, takut nggak om throttle-nya? Ya di awal sih memang mereka akan nggak terbiasa ya. Cuman ya itu yang udah saya jelaskan di awal. Ini proses pembiasaan sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada salahnya, nggak akan kalah mental. Karena konin itu bukan burung yang mudah kalah mental sih menurut saya. Karena di alamnya sendiri mereka udah koloni juga, bukan individu ya, lebih ke koloni. Cuman dia punya kawanan-kawanan berkelompok lah gitu. Terus kalau untuk saya sendiri, koloni kayak gini nih ya, ini banyak banget manfaatnya. Nanti kalau posisi konin sudah memasuki usia dewasa atau udah metalik, dia akan lebih mudah untuk di setting betina. Maksudnya dia akan lebih mudah lah nanti ketika dia dipertemukan oleh betina, emosinya juga agak berlebihan. Karena konin yang nggak di koloni itu biasanya kalau udah ketemu betina dia akan galak, beda sama yang di koloni. Ya tetap galak sih, walaupun selisihnya nggak begitu kelihatan ya.
Cuman konin yang nggak dikoloniin tuh biasanya kalau ketemu konin lain itu biasanya dia kan lebih agresif biasanya. Nah ini contohnya nih, ini dia udah bunyi tuh, ini bunyi, ini tadi udah bunyi, yang ini udah, ya kayak gitu sih kalau perawatan saya sendiri. Untuk jemurnya udah pernah saya bahas juga ya. Jemur ya biasa saya jemur di bawah. Terus jemurnya bareng yang metalik atau enggak? Enggak. Jadi kalau di sini saya biasanya yang metalik dulu karena kan memang burung-burung ini kan burung-burung lapangan ya. Jadi saya prioritaskan yang ini dulu saya jemur, nanti setelah ini baru yang trotol atau hijauan. Itu aja sih. Oke, mungkin itu aja ya dari saya, tips atau manfaat dari koloni itu apa. Sebenarnya sederhana banget sih ya, sederhana sekali. Ini ya teman-teman bisa ikutin tips dari saya, silahkan monggo. Atau nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau saya lagi senggang nanti saya berikan masukan juga. Oke, itu aja sih dari saya. Ini ya saya liatin lagi terakhir nih, gini aja sih tuh, sana masteran. Biasanya sini juga saya isi, cuman lagi kosong juga. Oke, jadi itu aja tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini, dan buat teman-teman yang belum gabung silakan gabung. Caranya gampang sekali, cukup di subscribe channel saya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di sebelah kanan supaya teman-teman mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Salam Konin Nusantara, mantap.